hujan deras mengguyur sudut kota tua itu. Lampu-lampu jalan berkedip samar, seolah ikut merasakan kesedihan malam itu. Di balik gang sempit yang lembab dan gelap, terdengar tangisan lirih yang memecah kesunyian. Seorang bayi mungil terbaring dalam kardus bekas mie instan, hanya beralaskan kain lusuh dan tubuhnya gemetar kedinginan. Tidak ada siapapun di sana. Tak ada pelukan hangat. Tak ada nyanyian penenang. Hanya suara hujan dan tangisannya yang menyayat hati. Tidak ada yang tahu siapa yang tega meninggalkan makhluk sekecil itu sendirian. Bayi itu belum genap sebulan. Tali pusarnya masih tampak baru mengering. Tubuhnya kurus, bibirnya membiru. Siapa yang tega? Kenapa? Seorang pemulung tua lewat, berhenti sejenak saat mendengar tangisan itu. Ia mendekat dengan ragu, lalu terkejut melihat bayi di depannya. Tapi ia hanya bisa menggigit bibir. Ia sendiri hidup dari sisa-sisa makanan dan kardus bekas. Dengan berat hati, ia pergi, meninggalkan sang bayi dalam dingin yang menusuk. "Maafkan aku, nak," bisiknya. Sementara itu, di gedung pencakar langit pusat kota, seorang pria paruh baya tengah duduk sendirian di ruang kerjanya yang mewah. Ia adalah Raditya Herlambang, salah satu miliarder paling berpengaruh di negeri itu. Namun malam itu, ia tak bisa tidur. Ada kekosongan di dadanya. Ia baru saja kehilangan istri tercintanya karena kanker. Sepi merayapi setiap sudut hidupnya. Secara impulsif, ia menyuruh sopirnya berkendara malam-malam, tanpa arah. "Saya hanya ingin berkeliling," katanya singkat. Mobil limosin hitamnya berbelok ke jalan-jalan sempit yang jarang ia lewati. Hingga ia melihat kerumunan kecil dan mendengar suara tangis yang ganjil. Ia turun. Tak percaya apa yang ia lihat, seorang bayi, ditinggalkan, sendirian, di dalam kardus kotor, di bawah hujan deras. "Astaga," gumam Raditya, suaranya tercekat. Tanpa pikir panjang, ia melepas jasnya dan membungkus tubuh mungil itu. Bayi itu langsung menggeliat dan berhenti menangis sejenak. Seakan tahu bahwa pelukan ini adalah pelukan harapan, Raditya memandang wajah bayi itu lama. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat dadanya sesak, membuat matanya berkaca-kaca. Ia tak tahu kenapa, tapi malam itu, hidupnya berubah. "Kau tidak akan sendiri lagi, nak," bisiknya. Rumah sakit swasta mewah itu sunyi saat Raditya datang sambil menggendong bayi dalam pelukannya. Para perawat bergegas menjemputnya, heran melihat seorang miliarder datang tanpa pengawalan membawa bayi basah kuyup di malam hari. "Segera tolong dia kedinginan," suara Raditya terdengar serak. Bayi itu dibawa masuk, tubuhnya segera dibersihkan dan diberi kehangatan, lalu dokter anak segera memeriksanya. Syukurlah, dia selamat, meski kondisinya sangat rentan. Jika lebih lama dibiarkan, dia bisa. Kalimat itu tak dilanjutkan, tapi cukup menusuk hati Raditya. Ia berdiri di balik kaca ruang perawatan, memandangi tubuh mungil yang kini tertidur lelap. Sehelai air mata jatuh dari matanya, dan entah kenapa, perasaan yang selama ini terkubur ikut bangkit. Ia teringat putrinya sendiri, Alena, yang meninggal saat masih bayi belasan tahun lalu karena kelainan jantung. Luka itu belum pernah sembuh. Bahkan setelah bertahun-tahun, ia masih menyimpan baju bayi mungil dan mainan pertama Alena. Sang istri, Laras, selalu bilang, mungkin kita memang tidak ditakdirkan memiliki anak kandung, tapi kita bisa jadi orang tua bagi anak-anak yang terluka. Kini kata-kata itu seolah hidup kembali di telinganya. Tangisan bayi asing itu menggugah luka lamanya, tapi juga seolah menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dan harapan baru. Di pagi hari, dokter datang sambil membawa kabar. "Kami telah melaporkan ke polisi, Pak.
Tapi sampai saat ini belum ada yang mengaku kehilangan anak. Kami menduga dia sengaja dibuang. Kalimat itu menusuk. Buang? Bayi sekecil itu? Raditya mengepalkan tangan. Ia menatap wajah mungil di ranjang kecil, lalu tanpa berpikir panjang ia bicara. Kalau begitu, aku akan jadi keluarganya. Semua orang terdiam. Saya akan adopsi dia. Detik itu juga, hidup bayi yang tak punya nama itu berubah. Dari gang sempit yang dingin menuju pelukan hangat seorang pria yang hatinya luka, namun masih penuh cinta. Namanya segera didaftarkan, Elang Raditya Herlambang. Seolah menjadi simbol bahwa ia akan tumbuh kuat, terbang tinggi, meski berasal dari luka yang paling dalam. Saat membawa Elang pulang ke rumahnya, Raditya menatap wajah mungil itu yang tertidur dalam tenang. Rumah mewah itu terasa lebih hangat sekarang. Pelayan-pelayan rumah bingung tapi tersenyum melihat sisi manusiawi dari bos mereka. Bahkan nenek pengasuh tua yang sudah hampir pensiun menangis saat tahu, Tuhan mengirimkan dia, Tuan, bukan hanya untuk bayi itu, tapi untuk menyembuhkan luka Anda sendiri, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Raditya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Karena di sampingnya ada tangis kecil yang menandakan kehidupan baru telah dimulai. Elang tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Ia senang menggambar, menyusun mainan, dan tak pernah berhenti bertanya. Ayah, aku dulu dari mana? Pertanyaan itu menghantam dada Raditya di suatu pagi saat mereka sarapan. Ia menatap wajah polos Elang, lalu menjawab dengan lembut, dari Tuhan. Tuhan mengirimmu ke pelukan ayah karena dia tahu ayah sangat membutuhkanmu. Namun seiring waktu, tanda-tanda masa lalu mulai muncul. Seorang wanita misterius sering terlihat berdiri di depan sekolah Elang, memandangi anak itu dengan mata sembab. Raditya mulai resah. Ia menyewa penyelidik pribadi dan hasilnya membuat napasnya tercekat. Wanita itu bernama Dina, mantan pembantu rumah tangga yang diusir setelah hamil oleh anak majikannya. Karena ketakutan dan tekanan keluarga, ia meninggalkan bayinya di gang sempit dengan harapan seseorang menyelamatkannya. Dia ibunya, gumam Raditya lirih. Dina kemudian mengirim surat ke rumah Raditya. Surat itu bukan tuntutan, melainkan curahan hati yang pilu. Aku hanya ingin tahu dia bahagia. Aku tidak ingin merebutnya, hanya ingin diizinkan melihat dari jauh, tulisnya. Tapi malam itu, Raditya tidak bisa tidur. Ia duduk di sisi tempat tidur Elang dan memandangi wajah polos itu. Apakah aku cukup? Apakah aku berhak? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Saat Elang berulang tahun ke-6, Dina muncul di antara kerumunan tamu dengan gaun sederhana dan mata yang tak berhenti berkaca-kaca. Ia hanya berdiri jauh, tidak berani mendekat. Tapi Elang melihatnya, dan entah mengapa, ia berjalan pelan dan memeluk wanita itu. Semua orang terdiam. Dina menangis terseduh. Raditya berdiri membeku. Ia sadar, cinta tidak selalu harus dimiliki penuh. Terkadang, cinta adalah membiarkan seseorang tahu dari mana ia berasal, tanpa kehilangan siapa yang kini di sampingnya. Kisah viral itu kembali muncul ke permukaan. Media memberitakan sosok Elang, anak yatim yang diadopsi miliarder dan ditemukan kembali oleh ibu kandungnya. Netizen terbagi dua, sebagian memuji Raditya, sebagian mengasihani Dina. Tekanan mulai menghantam Elang. Di sekolah, teman-temannya mulai mengejek. Kamu cuma anak buangan, katanya sambil tertawa. Elang pulang dalam diam, duduk di pangkuan Raditya dan berkata lirih, "Aku ini siapa sebenarnya, Ayah?" Kalimat itu mengiris hati Raditya. Malam itu mereka bicara lama.
Raditya menceritakan semuanya, tanpa mengurangi satu bagian pun. Tentang malam hujan, kardus tua, hingga pelukan pertamanya. Elang menangis, tapi bukan karena marah. Ia memeluk Raditya erat dan berkata, "Aku bersyukur Tuhan kirim aku ke ayah." Namun, situasi tak mereda. Dina, yang awalnya hanya ingin melihat dari jauh, mulai mendapat dorongan dari orang-orang sekitarnya. "Kau harus perjuangkan hakmu." Maka gugatan hak asuh pun diajukan. Sidang pun digelar. Raditya membawa bukti betapa Elang tumbuh dalam cinta dan didikan yang layak. Sementara Dina membawa air mata dan kisah getir masa lalu. Di ruang sidang, suasana begitu tegang. Elang duduk di pelukan Raditya, menggenggam tangan ayahnya erat. Hakim akhirnya memutuskan, hak asuh tetap pada Raditya, tapi Dina diberi hak kunjung secara berkala. Keputusan itu membuat Dina menangis bahagia. Ia berlari memeluk Elang dan berkata, "Maafkan ibu. Terima kasih telah bahagia." Dan saat Raditya menatap mereka berdua, ia tahu tidak ada yang kalah. Tidak ada yang menang. Yang ada hanya cinta yang kini terbagi, tapi tetap utuh. Setelah putusan sidang, hidup Elang memasuki babak baru. Ia mulai mengenal sosok Dina lebih dekat, menghabiskan waktu di taman, menggambar bersama, dan mendengar cerita tentang masa kecilnya. Raditya tidak merasa tersaingi, justru hatinya tenang melihat Elang mengerti bahwa ia dicintai bukan hanya oleh satu, tapi dua hati yang terluka. Dina juga perlahan bangkit. Ia mengikuti pelatihan keterampilan, menjadi relawan bagi ibu-ibu korban kekerasan, dan bersumpah tidak akan pernah membiarkan wanita lain mengalami hal yang sama sepertinya. Ia menjadi pembicara di seminar-seminar, membagikan kisahnya dan menyebarkan semangat untuk bangkit. Sementara itu, Raditya dan Elang mulai membentuk yayasan sosial bernama Langit Elang. Yayasan itu membantu anak-anak terlantar, membuka rumah singgah, dan menyekolahkan ratusan anak jalanan. Setiap malam, sebelum tidur, Elang duduk di balkon bersama Raditya dan berkata, "Ayah, hidupku sekarang seperti bintang-bintang. Dulunya gelap, tapi sekarang penuh cahaya." Raditya memeluknya dan berbisik, "Kau adalah cahaya itu, Nak." Di mata publik, Elang bukan sekadar anak miliarder, tapi simbol harapan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak anak yang ditelantarkan, bahwa masa lalu tidak menentukan segalanya. Yang menentukan adalah siapa yang memelukmu saat kau merasa tidak layak dicintai. Malam itu, untuk pertama kalinya Dina, Elang, dan Raditya duduk makan malam bersama di satu meja. Tidak ada dendam. Tidak ada kecanggungan. Hanya tawa, cinta, dan air mata syukur. Tahun-tahun berlalu, Elang tumbuh menjadi remaja bijak, penuh semangat dan cinta pada sesama. Ia menolak hidup hanya dari kekayaan ayahnya. Ia lebih memilih menjadi relawan, belajar di lapangan, dan menyatu dengan rakyat kecil. Saat ia berusia 21 tahun, Raditya secara resmi menyerahkan kepadanya tanggung jawab penuh atas Yayasan Langit Elang dan sebagian besar kekayaannya. Dalam pidato warisan itu, Raditya berkata, "Kekayaan bukan untuk ditimbun, tapi dibagikan. Elang adalah warisanku bukan karena ia dari darahku, tapi karena ia anak yang membuatku hidup kembali." Dina duduk di barisan depan, matanya penuh haru. Ia tahu, anak yang dulu ia tinggalkan kini menjadi cahaya bagi ribuan anak lain. Elang membalas sambutan ayahnya dengan kalimat yang membuat semua orang terdiam, "Aku pernah ditinggalkan dalam kardus. Tapi bukan itu yang mendefinisikan aku. Yang mendefinisikanku adalah siapa yang pertama kali memelukku, menyelamatkanku, dan mengajariku bahwa cinta bisa menyembuhkan luka."
Sorak tepuk tangan menggema. Kamera media menangkap momen itu. Dunia menyaksikan bukan hanya kisah seorang anak yatim, tapi juga kisah cinta dari 3 hati yang terluka dan saling menyembuhkan. Elang kini terbang tinggi, menjadi tokoh nasional, mengubah sistem perlindungan anak, dan tetap rendah hati. Ia sering berkata di setiap wawancara, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya anak dari 2 hati baik, dan 1 pelukan yang menyelamatkanku dari dinginnya malam." Dan begitulah, kisah yang dulunya berawal dari tangisan di sudut gang kini menjadi cahaya di tengah dunia yang butuh harapan. Waktu berjalan seperti angin. Kini Raditya telah berusia hampir 70 tahun. Rambutnya memutih, langkahnya mulai lambat, namun senyumnya tetap hangat seperti dulu. Ia lebih sering duduk di taman belakang, ditemani suara burung dan aroma bunga. Di sisi lain dunia, Elang sedang menyelesaikan kuliahnya di bidang hukum dan pembangunan sosial. Ia sering mengirim video untuk ayahnya, menceritakan pengalamannya di kamp pengungsian, anak-anak yang dibantunya, dan sekolah-sekolah kecil yang ia dirikan. Namun suatu hari, Raditya jatuh di kamar mandi. Dokter mengatakan ada komplikasi pada jantung dan ginjalnya. Kesehatannya menurun drastis. Ia dirawat di ruang perawatan khusus dengan alat-alat medis yang mengelilinginya. Kabar itu langsung membuat Elang pulang dengan penerbangan pertama. Setibanya di rumah sakit, ia langsung menggenggam tangan ayahnya yang sudah lemah. "Ayah, aku di sini." Mata Raditya terbuka perlahan. Ia tersenyum tipis. "Kau datang juga, Nak?" Suara itu nyaris tak terdengar. Elang menunduk dan menangis. "Aku belum siap. Ayah belum boleh pergi." Raditya hanya menggeleng perlahan. "Kita semua akan pergi, Nak. Tapi aku pergi dengan hati paling tenang, karena aku tahu duniaku sudah kutitipkan pada orang yang tepat." Malam itu, Elang memeluk tubuh ayahnya yang mulai dingin. Dina datang beberapa saat kemudian dan ikut duduk di sisi tempat tidur. Ia memegang tangan Raditya, menatapnya dengan mata penuh terima kasih. "Terima kasih, karena kau yang menjadikan anakku luar biasa." Dan Raditya hanya tersenyum. Air matanya jatuh perlahan. Lalu ia menutup mata, untuk selama-lamanya pemakamannya menjadi lautan manusia. Rakyat kecil, anak-anak jalanan, para donatur, hingga pejabat negara hadir. Mereka tak datang karena kekayaannya, tapi karena kebaikannya. Di pusara yang sederhana namun penuh bunga, Elang berdiri dengan mata sembab namun tegak. "Ayahku bukan orang sempurna, tapi dia orang yang menjadikan duniaku utuh. Ia menyelamatkanku bukan hanya dari kardus itu, tapi dari hidup yang nyaris tak punya arah. Hari ini, aku berjanji, aku akan teruskan langkahnya. Aku akan jadi pelindung bagi mereka yang tak punya suara." Sorak gemuruh memenuhi pemakaman. Dina memeluk Elang, dan di mata mereka tak hanya ada duka, tapi semangat. Semangat untuk terus melanjutkan warisan paling mulia, kasih tanpa syarat. 1 tahun kemudian, di halaman panti asuhan Langit Elang, dibangun sebuah patung perunggu. Sosok pria tua menggendong bayi kecil, dengan tulisan, "Pelukan yang mengubah dunia." Anak-anak yang datang ke tempat itu selalu menatap patung itu dan bertanya, "Siapa dia?" Dan para pengurus menjawab, "Dia adalah alasan mengapa tempat ini ada. Karena dulu, 1 bayi diselamatkan. Dan dari 1 bayi itu, ribuan anak terselamatkan." Elang menatap patung itu setiap pagi, lalu berkata dalam hati, "Tenanglah, Ayah. Aku di sini. Aku akan jaga semuanya." Dan angin yang berhembus seperti membisikkan jawaban, "Aku bangga padamu, Nak."
3 tahun setelah kepergian Raditya, nama Elang semakin dikenal di seluruh negeri. Bukan karena ia pewaris kekayaan seorang miliarder, tapi karena ia membuktikan bahwa warisan sejati bukan uang, melainkan keberanian mencintai dan menyelamatkan. Yayasan Langit Elang telah berdiri di 5 provinsi, membantu ribuan anak putus sekolah, korban kekerasan, dan bayi-bayi yang ditemukan di pinggir jalan seperti dirinya dulu. Namun perjuangan itu tidak selalu mudah. Elang sering mendapat ancaman dari sindikat perdagangan anak, kritik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, bahkan difitnah sebagai pencitraan belaka. Tapi semua itu tidak membuatnya mundur. Aku bukan melakukan ini untuk disukai, tapi karena aku tahu rasanya hidup tanpa siapa-siapa, ujarnya dalam salah satu pidato di hadapan ratusan relawan muda. Suatu hari, seorang bayi kembali ditemukan di lobi kantor yayasannya. Dibungkus kain tipis, tubuhnya lemah dan pucat. Elang langsung menggendong bayi itu, membawanya ke klinik dan menunggui sepanjang malam. Saat bayi itu membuka mata untuk pertama kali, Elang menangis. Ia seperti melihat dirinya sendiri. Kau tidak sendiri, nak. Kau akan hidup. Dan kau akan tumbuh dalam cinta, bisiknya lirih. Malam itu, Elang menulis surat terbuka di media sosial kepada semua orang tua yang putus asa. Jika kau tidak bisa merawat, setidaknya serahkan dengan hormat. Jangan buang mereka seperti sampah. Setiap anak punya hak hidup dan dicintai. Aku di sini karena seseorang dulu memelukku, bukan membuangku. Surat itu viral. Dukungan mengalir dari seluruh penjuru negeri. Pemerintah mulai meninjau ulang sistem adopsi dan perlindungan anak. Bahkan organisasi dunia mengundang Elang untuk berbicara di forum internasional. Tapi di balik semua itu, Elang tetap rendah hati. Ia masih suka duduk di teras yayasan, mendongeng untuk anak-anak, atau sekadar menyuapi bayi yang baru masuk. Ia tidak ingin menjadi tokoh, ia hanya ingin menjadi pelukan, seperti pelukan pertama yang menyelamatkannya. Suatu hari, ia mengajak Dina, ibu kandungnya, dan duduk bersama di bawah pohon besar. Ibu menyesal, tanya Elang. Dina mengangguk dengan mata berkaca. Setiap hari, tapi melihatmu hari ini, aku tahu, kadang cinta harus rela dilepas agar bisa kembali lebih kuat. Elang tersenyum dan memeluknya. Aku di sini bukan karena tidak dibuang, tapi karena tidak pernah berhenti dicintai. Dan saat malam turun, anak-anak yayasan mulai bernyanyi lagu yang selalu mereka nyanyikan sebelum tidur, lagu yang dulu diciptakan Raditya untuk Elang kecil. Kini lagu itu menjadi nyanyian untuk semua bayi yang pernah ditinggalkan, agar mereka tahu, di dunia ini masih ada cinta yang bersedia menjemput mereka, meski dari tempat tergelap sekalipun. Elang memandang bintang-bintang di langit, lalu menatap pelukan kecil di tangannya. Perjalanan belum selesai, ini baru awal dari cinta yang tak akan pernah padam. Di balik cahaya keberhasilan yang kini mengelilingi nama Elang, ada luka-luka kecil yang belum sempat sembuh. Setiap malam, saat kantor yayasan mulai sepi dan lampu mulai diredupkan, Elang kerap duduk di ruang kerjanya sendirian, menatap foto ayahnya, Raditya, yang tersenyum lebar sambil menggendongnya di masa kecil. Ayah, aku masih rindu, bisiknya lirih sambil menyeka air mata. Tak banyak yang tahu bahwa Elang diam-diam sering mengalami mimpi buruk. Bukan karena trauma ditinggalkan, tapi karena tekanan untuk tidak mengecewakan warisan cinta yang diberikan kepadanya. Ia sering merasa tidak cukup kuat, tidak cukup layak. Tapi setiap kali hendak menyerah, ia teringat wajah anak-anak yang kini menganggapnya rumah. Mereka yang setiap pagi menjerit senang saat melihatnya, yang menangis saat ia pergi, dan yang berdoa untuknya tanpa pernah diminta. Suatu hari, seorang anak perempuan bernama Rara datang ke yayasan. Ia ditemukan oleh warga, duduk sendirian di halte,
tubuhnya penuh luka lebam dan wajahnya ketakutan. Elang langsung berlari ke ruang medis dan menggenggam tangan kecil itu. "Kamu aman sekarang, tak ada yang akan menyakitimu lagi." Rara menatap Elang dengan mata merah dan bertanya lirih, "Apa aku masih pantas disayang?" Pertanyaan itu menghancurkan hati Elang. Ia memeluk anak itu erat dan berkata, "Bukan hanya pantas, kamu layak dicintai dengan seluruh jiwa." Malam itu, Rara tertidur di pelukan Elang. Dan di tengah tangisnya yang pelan, Elang tahu, tugasnya bukan hanya menyelamatkan, tapi menyembuhkan. Menyeka luka-luka yang tak terlihat oleh mata manusia biasa di hari ulang tahun yayasan yang ke-10, Elang berdiri di panggung kecil, dikelilingi oleh ratusan anak-anak yang kini telah tumbuh kuat dan percaya diri. Ia membawa secarik surat tua, surat yang dulu ditulis ibunya, Dina, saat pertama kali meninggalkannya di kardus itu. Dengan suara bergetar, ia membaca sebagian isinya. "Aku tahu dunia akan membenciku. Tapi aku percaya, akan ada seseorang yang lebih layak memelukmu. Jika kau menemukan surat ini, tolong, jangan benci aku." Setelah membaca itu, Elang menatap semua orang yang hadir dan berkata, "Aku tidak pernah membenci. Karena cinta tidak lahir dari siapa yang meninggalkan kita, tapi siapa yang memilih tetap tinggal. Aku bukan orang suci. Tapi aku berjanji, aku akan terus menjadi pelukan bagi setiap anak yang merasa tidak pantas untuk dicintai." Sorak-sorai menggema. Air mata tumpah di mana-mana. Dina berdiri di antara kerumunan dengan tangan menutup mulut, menahan tangis haru. Ia tahu, anak yang dulu ia titipkan pada dunia kini telah menjadi penopang dunia bagi ribuan anak lain, dan malam itu, saat lampu-lampu padam dan anak-anak mulai tertidur, Elang duduk di halaman yayasan, menatap langit. Ia menggenggam liontin kecil peninggalan Raditya yang selalu ia bawa. "Ayah, terima kasih telah mengajariku bahwa pelukan bisa mengubah dunia." 20 tahun telah berlalu sejak Elang kecil ditemukan dalam kardus oleh Raditya. Dunia telah banyak berubah, namun satu hal tetap sama. Cinta yang diwariskan dari satu pelukan terus tumbuh, menjalar, dan menyejukkan siapapun yang disentuhnya. Kini, Elang dikenal sebagai tokoh kemanusiaan dunia. Ia dinominasikan untuk penghargaan internasional atas kontribusinya menyelamatkan anak-anak dan membentuk sistem perlindungan anak di negara-negara berkembang. Namun saat ditanya oleh wartawan internasional tentang pencapaiannya, ia hanya menjawab sederhana, "Semua ini bukan tentang saya. Ini tentang seorang pria tua yang malam itu memutuskan berhenti dan memeluk bayi asing di jalanan. Semua ini milik ayah saya." Di puncak penghargaan yang digelar megah, Elang berdiri di podium, mengenakan jas hitam sederhana dan pin kecil berbentuk kardus di dadanya, lambang asalnya yang tak pernah ia lupakan. Ia membuka pidatonya dengan suara tenang namun dalam, "Saya bukan anak dari garis darah orang besar. Saya adalah anak dari keputusan besar, keputusan seseorang untuk mencintai meski tidak ada hubungan darah. Dunia ini tidak butuh lebih banyak orang kaya. Dunia butuh lebih banyak orang yang berani memeluk, mendengarkan, dan bertahan di sisi mereka yang lemah." Sorak tepuk tangan menggema, tapi Elang hanya menunduk pelan dan menatap foto ayahnya yang ia bawa di saku dada. Ia tahu Raditya tersenyum di alam sana, bangga bukan karena Elang menjadi orang besar, tapi karena ia tetap menjadi anak kecil yang dulu ia selamatkan. Di malam yang sama, Elang kembali ke tanah kelahirannya. Ia berjalan kaki menyusuri gang sempit yang dulu menjadi saksi dirinya ditinggalkan. Di sana, ia mendirikan sebuah taman kecil bernama Pelukan Pertama. Di tengah taman itu berdiri patung, seorang pria tua yang membungkuk, mengangkat bayi dari dalam kardus, dengan ekspresi lembut dan penuh kasih. Di bawahnya tertulis,
ketika dunia membuangmu, selalu ada cinta yang sedang mencarimu. Anak-anak dari sekitar datang bermain ke taman itu setiap hari. Mereka tidak tahu sejarah lengkapnya, tapi mereka tahu taman itu membawa damai. Di bangku pojok, Elang sering duduk diam, menatap anak-anak berlarian sambil tertawa, dan sesekali menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Dina, yang kini telah menjadi penulis buku pengasuhan dan motivasi, sering duduk di sampingnya. "Kau tahu, Nak," ucapnya sambil menatap langit jingga, "kau adalah luka yang dulu ibu pikir takkan sembuh. Tapi ternyata, kaulah obat bagi ribuan luka lain." Elang hanya tersenyum, menggenggam tangan ibunya, dan berkata, "Ayah pernah bilang, cinta tak mengenal darah, hanya hati. Kini aku percaya, Tuhan tidak pernah membuangku. Ia hanya sedang menyiapkan jalan agar aku tahu rasanya, jadi pelukan pertama bagi orang lain." Dan saat senja perlahan berganti malam, langit di atas taman itu dipenuhi cahaya lentera dari anak-anak yang menerbangkannya. Masing-masing lentera bertuliskan satu kalimat, "Aku pantas dicintai." Elang berdiri di tengah mereka, menatap lentera yang terbang tinggi, dan dalam hatinya ia tahu, kisahnya telah menjadi cahaya. Bukan hanya bagi dirinya, bukan hanya bagi ayah dan ibu yang kini hidup dalam damainya masing-masing, tapi bagi dunia yang sedang kehilangan keyakinan bahwa cinta sejati masih ada, dan dari seorang bayi yang pernah terbuang, lahirlah warisan paling abadi, cinta yang tak pernah menyerah.